Halo coy, kembali lagi di channel yang membahas alur film. Dan video kali ini, gua mau ceritain alur film semi Jepang yang bergenre drama dengan judul My Mother-in-Law Said to Me yang dirilis pada tahun 2023. Silakan like dan subscribe dahulu sebelum lanjut ke ceritanya coy. Cerita diawali dengan seorang wanita yang sedang memasak untuk menyiapkan sarapan untuk anak tirinya. Kita sebut saja namanya Ryako. Saat Ryako sedang memasak, dia menyadari bahwa anaknya sedang memperhatikannya. Kita sebut saja namanya adalah Ken. Melihat Ken yang terus memperhatikannya, Ryako pun bertanya kepada Ken, dan Ken hanya diam seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika sedang berjalan untuk menuju ke kampusnya, dia kembali teringat akan Ryako. Buat yang belum tahu Ryako ini siapa, Ryako adalah wanita yang Kensuke di kampusnya dulu. Namun setelah lulus, Ryako diangkat menjadi asisten dan menikah dengan ayahnya Ken. Kita sebut saja nama ayah Ken adalah Profesor Tom. Ketika sedang makan malam bersama, Pak Tom tiba-tiba memarahi Ryako karena menerima sebuah dokumen dari kampus tanpa memberitahukan kepada Pak Tom. Ken yang melihat Ryako sedang dimarahi Pak Tom pun mencoba menasehati ayahnya agar tidak kasar pada Ryako. Pak Tom yang kesal pun meninggalkan mereka berdua di meja makannya. Di tengah malam, Ken yang terbangun dari tidurnya karena kebelet pipis, mendengar suara nyanyian Ryako bersama Pak Tom di kamar mereka. Karena penasaran, Ken pun mencoba mengintip mereka berdua. Melihat apa yang terjadi di kamar, Ken kaget karena nyanyian tersebut berasal dari Ryako dan Pak Tom yang sedang bercocok tanam. Ken yang sudah merasa panas karena melihat mereka berdua pun ikut memainkan burungnya di balik pintu. Di pagi harinya ketika Ken sedang belajar, Ryako masuk ke kamarnya untuk mengantarkan pakaian Ken yang baru saja dia cuci. Ken yang penasaran kenapa Ryako mau menikah dengan ayahnya tersebut, mencoba bertanya kepada Ryako. Mendengar pertanyaan Ken, Ryako menjawab bahwa dia mencintai ayahnya Ken. Ketika Ryako meninggalkan kamar Ken, tiba-tiba Ken mengejar Ryako dengan maksud menanyakan kembali kejadian pada malam tadi. Ryako yang bingung dengan jawaban pertanyaan Ken pun hanya diam. Ken yang mulai kembali panas pun memaksa Ryako untuk bercocok tanam. Di sini Ryako mencoba menolak, tetapi hanya bisa pasrah karena kalah tenaga dengan Ken. Setelah kejadian tersebut, cerita berlanjut ketika Ryako sedang memasak untuk makan malam. Ryako melamun karena tidak percaya apa yang dilakukan Ken pada dirinya. Melihat Ryako melamun, Pak Tom yang baru saja pulang dari kerjaannya itu langsung marah kepada Ryako karena melihat masakannya yang belum siap. Ken yang melihat Ryako dimarahi oleh Pak Tom kembali mencoba membantu Ryako, tetapi Ryako melarang Ken untuk mendekatinya. Di pagi harinya ketika Ryako selesai mengantarkan Pak Tom untuk berangkat kerja, Ken sudah menunggu di depan pintu untuk mengajak kembali Ryako bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, Ryako kaget karena Ken mengeluarkan susu kental putihnya di dalam apep Ryako. Melihat Ryako yang panik, Ken dengan santai menjawab, jika Ryako hamil, dia akan merawat bayinya bersamanya. Pada malam hari, Ken kembali mengintip Ryako dan Pak Tom bercocok tanam. Ken merasa bahwa ayahnya tidak begitu hebat dari dirinya dalam urusan bercocok tanam. Pada pagi harinya, Ryako yang bangun lebih awal melihat Ken yang sudah menunggu di depan kamarnya dan adegan pun dimulai. Belum sempat Ken meluncurkan rudalnya, Pak Tom terbangun yang membuat Ryako dan Ken menghentikan adegannya. Cerita berlanjut ketika Ryako baru saja pulang dari pasar. Ken kembali menunggu Ryako untuk mengajaknya bercocok tanam. Karena sudah merasakan betapa nikmatnya rudal Ken, Ryako pun menyambut ajakan Ken dengan senang. Adu bibir pun mereka lakukan di depan pintu. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir.
Sampai bertemu di video selanjutnya.